time. Defeat the enemy, I'm full of energy. I can lead a team to victory. Got the first blood, two legendary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas manajemen 2 ingin menjelaskan tentang pentingnya olahraga di masa pandemi ini. Adapun dosen pembimbing kami yaitu Bapak Aswin Tri Januarta. Olahraga ini sering disebut dengan aktivitas fisik untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Manfaat positif olahraga adalah meningkatkan perkembangan pribadi dan psikososial, tidur lebih nyenyak, bahkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap alkohol. Beberapa ahli menyatakan bahwa olahraga dapat mengurangi demensia atau pikun. Efek olahraga juga bisa negatif. Jogging adalah bentuk berlari dengan langkah perlahan atau santai. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kebugaran fisik dengan tekanan yang lebih sedikit pada tubuh. Push up adalah suatu jenis senam kekuatan yang berfungsi untuk menguatkan otot bisep maupun trisep. Posisi awal tidur tengkurap dengan tangan di sisi kanan dan kiri badan. Kemudian badan didorong ke atas dengan kekuatan tangan. Posisi kaki dan badan tetap lurus atau tegap. Olahraga yang cocok dilakukan di rumah saat pandemi yaitu sit up untuk melatih otot tubuh, otot perut, otot dada, panggul, pinggang bagian bawah, dan leher. Squat jump adalah gerakan untuk melatih otot paha, pinggul, dan bokong. Latihan ini juga mampu memperkuat hamstring, tulang, ligamen, dan tendon di bawah bagian tubuh. Gerakan squat juga dapat membangun anabolik yang berguna untuk pembentukan otot di seluruh bagian tubuh. Peregangan atau stretching adalah gerakan yang kita lakukan untuk meregangkan otot atau tendon sehingga otot yang kaku menjadi fleksibel kembali dan rentang gerak range of motion jadi lebih besar. Hasilnya adalah otot yang tadinya kaku. Jadi kesimpulannya ialah peningkatan risiko penyebaran infeksi COVID-19 telah membuat masyarakat waspada saat berolahraga di luar rumah. Melakukan segala aktivitas di rumah adalah tindakan yang aman. Olahraga di rumah jauh lebih aman daripada di luar. Ada banyak pilihan olahraga, misalnya yoga, sepeda statis, senam dengan bantuan video di internet, peregangan, sit up, push up, maupun qigong. Waktu yang disarankan minimal 30 menit, diusahakan setiap hari. Untuk orang yang sehat, direkomendasikan olahraga intensitas sedang. Namun, untuk orang yang menderita infeksi saluran pernafasan atas, maka disarankan hanya berolahraga selama 10 menit. Jika ada pemburukan gejala, olahraga segera dihentikan. Pengertian bola voli. Bola voli adalah sebuah olahraga beregu atau tim dan setiap tim terdiri atas 6 pemain aktif dan 6 pemain di bangku cadangan. Masing-masing tim berlomba mengumpulkan angka sebanyak-banyaknya untuk memenangkan pertandingan tersebut dengan cara menjatuhkan bola ke dalam lapangan lawan. Juga bisa mendapatkan angka dengan syarat lawan melakukan kesalahan yang diselenggarakan di bawah peraturan. Berikut peraturan dalam permainan bola voli. Yang pertama, jumlah pemain yang berada pada permainan bola voli untuk satu tim maupun regu adalah sebanyak 6 orang, dan jumlah pemain cadangan juga sebanyak 6 orang. 2. Pergeseran di dalam permainan bola voli haruslah searah pada jarum jam. Apabila salah satu regu penerima servis memenangkan permainan, maka seluruh pemain akan diberikan hak untuk melakukan perpindahan posisi yang akan bergeser ke arah jarum jam. 3. Waktu yang dilakukan dalam permainan bola voli akan ditentukan berdasarkan jumlah poin yang berada pada sebuah set. 4. Pemimpin pada pertandingan bola voli adalah seorang wasit yang memimpin pertandingan dan juga 4 orang penjaga garis maupun 1 orang yang akan menjadi seorang pencatat skor. 5. Setiap regu akan diberikan hak di dalam permainan bola voli sebanyak 3 kali. 6. Seorang pemain tidak diizinkan memainkan bola untuk lebih dari 1 kali secara berturut-turut. 7.
Regu yang akan melakukan servis apabila memenangkan permainan akan mendapatkan hak 1 tambahan poin, begitu pula sebaliknya. 8. Sebuah bola hidup akan berarti dimulainya pukulan dari servis bal hingga mencapai bola saat menyentuh bagian tanah. Sejarah permainan bola voli. Indonesia mengenal permainan bola voli sejak tahun 1982 pada zaman penjajahan Belanda. Guru-guru pendidikan jasmani didatangkan dari negeri Belanda untuk mengembangkan olahraga umumnya dan bola voli khususnya. Di samping guru-guru pendidikan jasmani, tentara Belanda banyak andilnya dalam pengembangan permainan bola voli di Indonesia, terutama dengan bermain di asrama-asrama, di lapangan terbuka, dan mengadakan pertandingan antar company-company Belanda sendiri. Permainan bola voli di Indonesia sangat pesat di seluruh lapisan masyarakat, sehingga timbul klub-klub di kota besar di seluruh Indonesia. Dengan dasar itulah, maka pada tanggal 22 Januari tahun 1955, PBFSI Pemersatu Bola Voli Seluruh Indonesia didirikan di Jakarta bersama dengan kejuaraan nasional yang pertama. PBFSI sejak itu aktif mengembangkan kegiatan-kegiatan baik ke dalam maupun ke luar negeri sampai sekarang. Hal ini terbukti pula dengan data-data peserta pertandingan dalam kejuaraan nasional, PON dan pesta-pesta olahraga lain di mana angka menunjukkan peningkatan jumlahnya. Boleh dikatakan, sampai saat ini permainan bola voli di Indonesia menduduki tempat ketiga setelah sepak bola dan bulu tangkis. Jadi, kesimpulannya ialah dalam permainan dan olahraga bola voli dapat membuat tubuh menjadi sehat karena mengeluarkan keringat dari tubuh. Bola voli juga dapat menghilangkan atau menghindari kejenuhan siswa atau siswi dalam mempelajari teknik dasar permainan bola voli. Karena permainan dan olahraga bola voli mempunyai peraturan yang dimodifikasi yang membuat siswa atau siswi dapat menghilangkan atau menghindari kejenuhan ketika belajar atau memainkan permainan bola voli ini. Stretching adalah rangkaian gerakan perenggangan yang berfungsi untuk melatih fleksibilitas beberapa anggota tubuh seperti punggung, kaki, dan tangan. Tujuan stretching yang pertama, meningkatkan kapasitas kerja fisik. Yang kedua, mengurangi daya ketegangan pada otot. Yang ketiga, mengurangi rasa nyeri pada otot. Jenis-jenis stretching yang pertama, stretching statis, yang kedua, stretching dinamis.
Sejarah petang di Indonesia pada tahun 18 Maret 2011, Federasi Olahraga Petang Indonesia yang disingkat FOPI dibentuk. Pada tahun yang sama, di bulan November telah mengikuti pada ajang SEA Games 2011 di Palembang, Indonesia. Sejak itu KONI mengembangkan olahraga petang Indonesia lebih baik dengan tidak cuma mempersiapkan training center atlet, namun mulai membangun petang menjadi cabang olahraga nasional. Teknik dasar dalam permainan pentang antara lain: A. Lemparan untuk menuju titik sasaran atau throwing for pointing. 1. Roll atau lemparan dengan menggelindingkan bola ke tanah. Kedua, soft lob, lemparan setengah parabol. Ketiga, high lob atau lemparan tinggi parabol. B. Lemparan untuk menembak atau throwing for shooter. 1. Shoot on the iron. 2. Shoot. 3. Ground shoot. Berikut adalah role of the game petang. Yang pertama, dimainkan dengan 1 lawan 1 atau 2 lawan 2, lalu diawali dengan toss, melempar sedekat mungkin ke boka, kemudian regu yang bolanya paling jauh dari boka akan diberi kesempatan untuk main tersebut. Dan yang terakhir, skor minimal 13. Bulu tangkis adalah sebuah olahraga raket yang dalam permainannya dilakukan oleh dua orang yang saling berlawanan untuk permainan tunggal, dan untuk permainan ganda memakai dua pasangan yang saling berlawanan. Permainan olahraga ini mirip sekali dengan olahraga tenis. Bulu tangkis atau badminton mempunyai tujuan untuk memukul bola. Permainan yang disebut kok dipukul biar melewati jaring supaya jatuh dalam bidang permainan lawan yang sudah ditentukan, dan pemain harus berusaha untuk mencegah lawan untuk melakukan hal yang sama. Permainan bulu tangkis dapat dikenal juga dengan istilah badminton. Pada awal mulanya, permainan ini dinamakan badminton. Akan tetapi, karena melihat pada pengertiannya, maka olahraga ini mempunyai nama, yaitu bulu tangkis. Dan secara harfiah, bulu tangkis berasal dari dua kata, yaitu bulu dan tangkis. Kata bulu diambil dari bentuk kok atau shuttlecock yang terbuat dari bulu angsa, sedangkan tangkis diambil dari kata dasar, yaitu menangkis. Dan inti dari pemain bulu tangkis ialah menangkis pergerakan dari shuttlecock tersebut. Beberapa aturan servis yang perlu diperhatikan dalam permainan bulu tangkis antara lain: yang pertama, pada saat memukul, tinggi kepala atau daun raket harus berada di bawah pegangan raket. Yang kedua, perkanaan kok harus berada di bawah pinggang. Yang ketiga, kaki kiri statis. Yang keempat, kaki hanya bergeser tetapi tidak lepas dari tanah. Yang kelima, rangkaian mengayun raket harus dalam satu rangkaian. Yang keenam, penerima servis bergerak sesaat setelah servis dipukul. Cara bermain bulu tangkis yang baik dan benar adalah: yang pertama, memegang raket dengan benar, kemudian lakukan servis dengan cara memukul bola di sebelah badan, dan yang terakhir, jika bola yang kita pukul sudah dipukul kembali oleh lawan, kita bisa melakukan smash. Berikut beberapa peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam permainan bulu tangkis. 1. Lapangan bulu tangkis. 2. Net dan tiang. 3. Raket. 4. Senar. 5. Shuttlecock. 6. Deker.